Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Maharani Medi, NIM T 2018-5006. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah alat permainan yang bisa digunakan untuk bahan pembelajaran matematika anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakannya atau cara memainkannya dan apa saja manfaat untuk terhadap aspek perkembangan anak. Nah, di sini ini ada alat permainan atau permainan yang bisa digunakan untuk bahan atau media pembelajaran matematika pada anak usia dini. Nah, di sini ada gambar angka 1 sampai 10 dan ada gambar-gambar benda. Nah, ini merupakan permainan mencocokkan gambar seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ada angka 1 sampai angka 10 dan di sini ada gambar-gambar benda. Nah, ini gambarnya random ya, tidak jenis benda apa seperti itu. Jadi ada bola, ada mobil, ada pensil, ada gambar ayam, ada gambar ikan, ada sepeda motor, ada pesawat terbang, ada sapi, ada telur, dan ada bintang. Nah, benda-benda ini jumlahnya sesuai dengan angka 1 sampai 10 ini. Tetapi bendanya diacak, jadi tidak lurus. Jadi di sini permainannya itu mencocokkan. Misalkan angka 1, nah mencari gambar yang angka 1 yang mana, yang gambarnya jumlahnya ada 1 yang mana. Nah, lalu angka 2 mencari benda yang jumlahnya ada 2, atau bisa disebutkan dari bendanya terlebih dahulu seperti itu. Kayak misalkan ini gambarnya mobil, dihitung jumlahnya lalu dicari angkanya seperti itu. Nah, caranya mencocokkannya yaitu dengan menggeser panahnya. Nah, ini seperti ini. Jadi misalkan angka 1 mencari benda yang jumlahnya hanya ada 1. Nah, misalkan ini gambar pesawat. Ini panahnya kita geser ke angka 1 terlebih dahulu, lalu panah yang di sampingnya lagi yang menunjukkan gambar benda tersebut digeser ke gambar pesawat atau ke gambar yang jumlahnya ada 1. Jadi kan sesuai seperti itu. Atau ketika meminta dari gambarnya, nah misalkan gambar mobil. Nah, di situ minta anak untuk mencari gambar mobil, ini gambarnya apa misalkan, atau gambar mobil yang mana. Nah, nanti setelah anak tahu misalkan menunjukkan yang ini, minta anak untuk menggeser panahnya seperti itu. Nah, nanti anak akan menggeser panahnya ke gambar mobil, lalu dihitung jumlah mobilnya ada berapa. Nah, setelah itu minta anak untuk menggeser yang bagian angkanya. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan manfaatnya untuk aspek perkembangan anak. Nah, yang pertama yaitu dapat mengembangkan aspek kognitifnya. Nah, dalam contoh kegiatannya ketika bermain seperti ini. Misalkan saya bertanya kepada anak, anak-anak ini yang pertama ini ada gambarnya apa, atau gambarnya mobil yang mana. Nah, di situ anak akan berpikir yang mana ya yang gambarnya mobil, atau yang gambarnya bola yang mana. Nah, di situ anak akan berpikir. Nah, setelah anak menemukan gambar bola, minta anak untuk menggeser gambar panahnya. Lalu yang kedua, coba ini gambar bolanya dihitung ada berapa. Nah, nanti anak akan menghitung. Nah, di situ kan awalnya mungkin tidak langsung menghitung tapi berpikir. Nah, ketika kita memintanya untuk berhitung, nah di situ kan anak akan menghitungnya seperti itu. Nah, setelah itu setelah ketahuan jawabnya, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Nah, angka 6 yang mana? Ayo kita cocokkan dengan gambar bolanya ada 6. Jadi angka 6-nya yang mana? Nah, misalkan seperti itu. Di situ anak akan berpikir kembali seperti itu. Untuk mencari angka 6 itu yang mana? Kalau anaknya sudah paham angka-angka, pasti akan langsung
langsung menemukan, oh angka 6 yang ini, seperti itu. Tapi kalau misalkan anak itu tidak paham dengan angka-angka atau masih belum hafal, bisa mengajaknya berhitung dari angka 1 lagi. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu minta anak untuk menggeser angkanya ke angka 6. Nah, seperti itu. Jadi di situ dapat melatih berpikir anak, seperti itu. Yang akan melatih kognitifnya, seperti itu. Aspek yang kedua yaitu dapat mengembangkan aspek bahasa anak. Nah, contoh kegiatannya adalah ketika seperti ini. Misalkan saya menunjuk ya, saya sebagai guru atau sebagai pendidiknya menunjuk, ini gambarnya apa? Nah, seperti itu. Di situ anak akan melihat gambar dan akan menjawab, itu gambarnya pensil. Nah, seperti itu. Coba ini dilihat gambar pensilnya ada berapa. Nah, di situ anak akan berhitung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensilnya ada 10. Nah, setelah anak berhitung, di situ kegiatan berhitung dan menyebutkan nama benda. Nah, di situ itu akan melatih atau mengembangkan aspek bahasanya, seperti itu. Nah, ketika mencari yang angkanya, nah misalkan ada 10, angka 10 yang mana? Nah, misalkan anak-anak itu juga masih belum hafal angka 1 sampai 10, bentuknya angka 10 itu bagaimana, bisa berhitung lagi, mengajak anak untuk berhitung bersama dari angka 1 sampai angka 10, seperti itu. Jadi ini juga bisa mengembangkan aspek bahasa anak, seperti itu. Nah, misalkan di sini juga bisa diterapkan tanya jawab. Nah, misalkan kayak pensil, gunanya pensil untuk apa? Nah, seperti itu. Pensil itu yang membuat siapa? Nah, seperti itu. Jadi bisa sambil diberikan pertanyaan mudah yang bersangkutan dengan gambar, seperti itu. Kayak misalkan gambarnya pensil, nih pensilnya bisa dibuat apa? Nah, gunanya untuk apa? Nah, di situ anak akan menjawab, gunanya untuk menulis misalnya, atau untuk menggambar. Nah, bisa juga dari benda-benda yang lain, atau menyebutkan pertanyaan yang sesuai dengan benda yang ditunjuk, seperti itu. Jadi ini juga dapat mengembangkan aspek bahasa anak. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan aspek nilai agama dan moral anak. Nah, kegiatannya itu kayak contohnya tadi ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan pada anak. Nah, di situ juga bisa memberi pertanyaan seperti ini. Kayak misalkan contohnya yang gambar ikan. Ini gambarnya apa? Seperti itu misalkan dari awal ya. Ini gambarnya ikan. Nah, setelah itu coba hitung jumlah ikannya ada berapa. Nah, misalkan ada 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ikannya ada 4. Nah, coba ikan itu hidupnya di mana? Nah, sambil memberikan pertanyaan juga kan. Nah, setelah itu misalkan ikan itu di air atau ada di laut, di sungai. Nah, coba yang menciptakan ikan itu siapa? Nah, misalkan akan menjawab, anak-anak pasti menjawab Allah. Nah, di situ juga akan mengenalkan bahwa ikan itu yang menciptakan Allah. Jadi Allah itu yang menciptakan makhluk hidup, seperti itu. Nah, terus coba ini tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya ikan misalnya ada di sungai, di laut, di pantai, di sungai, di laut. Nah, itu di air. Nah, itu siapa yang menciptakan semuanya? Nah, seperti itu. Yaitu yang menciptakan adalah Allah. Nah, di situ akan mengenalkan Tuhan kepada anak sebagai yang menciptakan adanya bumi, adanya sungai, adanya air, adanya laut, dan adanya ikan atau adanya makhluk hidup yang ada di dunia, seperti itu. Jadi ini juga dapat mengembangkan aspek nilai agama dan moral anak, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dapat mengembangkan aspek sosial emosional anak. Nah, contoh kegiatannya adalah ketika seperti ini. Misalkan
yang ini gambar ayam. Coba ini gambar ayamnya dihitung ada berapa. Nah, ketika meminta anak seperti itu, nah nanti anak akan berhitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah, kegiatan berhitung satu persatu ini, menghitung ayamnya ini, di situ akan melatih kesabarannya anak seperti itu. Nah, misalkan gini, misalkan mana yang gambarnya ayam, nah seperti itu. Yang ini, nah coba geser panahnya ke gambar ayamnya. Nah, di situ anak akan menggeser secara perlahan. Nah, di situ akan melatih sosial emosionalnya, akan melatih emosional anak. Di situ kan akan kelihatan ya anak kadang ada yang langsung digeser gini-gini, atau ada yang pelan-pelan. Nah, seperti itu. Di situ akan melatih sosial emosionalnya anak, kesabarannya anak, seperti itu. Lalu tadi jumlahnya ada 8. Coba angka 8 yang mana? Nah, misalkan seperti itu. Yang ini angka 8, atau jika tidak tahu bisa dihitung dari atas. Hitung bersama ya. Coba ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah ketahuan angka 8 yang mana, nanti anak akan menggesernya lagi ke angka 8. Nah, seperti ini. Di situ juga akan melatih sosial emosionalnya anak. Nah, ini juga misalkan melakukannya satu persatu, memanggil anak satu persatu. Nah, di situ kan mengantri pastinya, kan tidak mungkin kalau langsung bergerombol anak-anaknya langsung bareng-bareng, kan nggak mungkin, karena medianya hanya ada satu yang dipegang oleh gurunya atau pendidik. Jadi di situ meminta anaknya tuh kan memberi pertanyaan kepada anak itu satu persatu. Misalkan anaknya si A, yang mana angka ini, yang ini apa gambar bendanya. Nah, seperti itu. Lanjut ke anak si B, seperti itu. Jadi di situ juga melatih belajar mengantri dan melatih kesabaran anak untuk mendapat gilirannya, seperti itu. Jadi juga dapat permainan ini juga dapat melatih aspek sosial emosional anak. Nah, yang terakhir yaitu dapat mengembangkan aspek fisik motorik. Nah, kegiatannya yaitu khususnya di motorik halusnya ya. Jadi kegiatan ini menggeser tanda panahnya ini. Nah, seperti ini. Menggeser tanda panahnya ini dapat melatih motorik halus anak ya. Karena di sini ada koordinasi antara mata dengan tangan. Jadi anak akan melihat, oh ini gambar pesawat jumlahnya hanya 1, atau ini gambarnya sepeda ada 2. Jadi anak akan melihat dan menggeser bendanya dengan tangannya. Lalu melihat lagi yang angka, yang jumlahnya. Di sini angka 2 yang mana? Oh yang ini. Jadi digeser lagi ke angka nomor 2. Nah, seperti itu. Jadi ini juga dapat melatih motorik halus anak, seperti itu. Demikian cara penggunaan dan manfaat dari alat permainan mencocokkan gambar ini terhadap aspek perkembangan anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.